Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seftino Arifah Julian dari kelas PCE 10. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang berjudul Sistem Komputer. Apa sih itu komputer? Ayo simak video berikutnya. Komputer dan penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberi hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, video, dan lain-lainnya. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna. Yang pertama, perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan dipindahkan. Contohnya adalah mouse, hard disk, prosesor, RAM, dan printer. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini adalah MS Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak yang lainnya menjadi sistem operasi ponsel pintar ialah Android. Yang ketiga adalah pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Yang kedua, jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro adalah ultrabook dan permainan konsol. Yang kedua yaitu komputer personal atau FC personal komputer. Komputer personal atau FC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan komputer mikro. Yang ketiga yaitu mini PC. Mini PC merupakan komputer atau peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Yang keempat, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer biasanya. Digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang keenam yaitu superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki pengolahan kapasitas data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Sama seperti mini komputer dan mainframe. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat.
Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Ada beberapa macam interaksi yang dilakukan oleh pengguna dan sistem komputer. Yang pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface. Sistem berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka melalui suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka yang menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lainnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi penggunanya. D. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah yang pertama Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi secara rinci sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. Ketiga, mengelola perangkat keras dan peripheral. 4. Mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file atau copy, save, sort, dan delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. Sistem operasi dapat mengatur permintaan pengguna prosesor dan menentukan prioritas program yang dijalankan. Hal ini membuat seakan-akan CPU menangani lebih dari satu program sekaligus atau multitasking. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. Dan ke-9, mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dengan jaringan. 1. Multitasking. Kalian tentu pernah melakukan multitasking, yaitu mengerjakan beberapa
pekerjaan sekaligus, misalnya sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali menengok HP. Sambil menyapu, kalian mendengarkan musik, bahkan ikut bernyanyi. Manusia mempunyai kemampuan multitasking, walaupun untuk beberapa kondisi perlu dilakukan dengan hati-hati. Misalnya sangat berbahaya menonton video sambil menyetir mobil. Multitasking yang tidak dikendalikan dengan baik belum tentu menambah efisiensi dan hasilnya belum tentu baik. 2. Cara kerja komputer. Kita akan mempelajari mekanisme komputer, pemproses, karena pemproses pun memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Central Processing Unit atau CPU, yaitu sebuah pusat pengontrol yang mengonversi data input menjadi output. A. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program. Kita akan melihat bagaimana hanya satu instruksi dalam program yang dijalankan. B. Mesin konseptual sederhana. Kalian diberi sebuah mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Algo dan menyimulasikan cara kerjanya yang seperti cara kerja sebuah komputer, tetapi dengan lebih sederhana. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan materi bab 4 dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.